akan dilaksanakan sebanyak 2 kali putaran. 3. Setiap paslon diberikan waktu untuk menjawab pertanyaan selama 2 menit dan tidak boleh melebihi waktu yang sudah ditentukan. 4. Setiap paslon wajib memberikan tanggapan pelaksanaan debat yang dibacakan oleh saudara Basuh Burman. Tema untuk debat kali ini sekitar bullying, merokok, literasi, ibadah, dan tempat ibadah atau musola sekolah. Cara membangkitkan kreativitas siswa, cara membangkitkan kreativitas siswa di eskul, hukuman bagi siswa yang melanggar peraturan sekolah, kebersihan lingkungan, dan etika sopan santun. Kita mulai saja ke acara debat. Pada bulan Januari tahun 2024 kemarin, ada sekitar 90 orang siswa yang dipanggil orang tuanya ke sekolah. Hal ini dikarenakan siswa tersebut ketahuan merokok di luar sekolah. Pertanyaan, apa yang akan saudara lakukan selaku ketua dan wakil ketua OSIS nanti apabila melihat dan menemukan teman yang merokok? Tindakan apa yang akan dilakukan untuk menghentikan kebiasaan teman dalam merokok? Warahmatullahi wabarakatuh. Merokok adalah suatu hal yang tidak baik dilakukan. Selain tidak baik untuk kesehatan, juga bagi korban akan menjadi kecanduan. Maka cara mengatasi kecanduan tersebut, orang dewasa yang berada di lingkungan korban tersebut berikanlah contoh yang baik. Dan kita sebagai seorang yang melakukannya, mohon untuk lebih memperbaiki pergaulan yang bebas tersebut. Mengatasinya dapat dilakukan dengan cara menjaga pergaulan. Tanyakan alasannya bagaimana kenapa kalian melakukan pergaulan bebas tersebut. Bimbingan dengan lembut agar tidak melakukan kegiatan merokok lagi. Karena perbuatan merokok dapat menghambat pertumbuhan, adanya masalah kesehatan. Sekian yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu, A? Boleh? Masih ada waktu, A? Boleh, barangkali wakilnya mau menambahkan. Masih ada waktu. Sudah cukup? Cukup, A? Ketok? Paslon 3 untuk menanggapi. Izin menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Bagi saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh paslon nomor urut 1, tetapi saya ingin menambahkan sedikit tentang merokok. Terutama bagi perokok aktif merugikan orang-orang di sekitarnya karena perokok pasif lebih banyak resikonya dan juga merugikan organ tubuh, pernapasan, paru-paru, dan lainnya. Dan juga bagi pelajar rugi sekali jika merokok karena terganggu fokus belajarnya dan pasti cemas dengan resiko yang akan ditanggung sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berpendapat pada paslon 1. Saya setuju karena merokok dapat berpendapat bagi seorang remaja, terutama pada kesehatan bagi seorang remaja yang berdampak dan beresiko kanker paru-paru. Sekian pendapat dari saya untuk paslon 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu? Sudah cukup? Sudah. Silakan untuk paslon 2 untuk memulai pertanyaan yang sudah disiapkan oleh penulis.
silakan dipilih. Baik, pertanyaan untuk paslon 2, tema kreativitas siswa. Kreativitas sangat diperlukan siswa dalam menumbuhkan semangat dalam belajar. Kreativitas ini juga menyangkut kemampuan siswa dalam berpikir dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Pertanyaan, adakah program saudara untuk meningkatkan kreativitas siswa di sekolah? Apa yang akan saudara lakukan? Terima kasih. Silakan untuk pasangan untuk menjawab. Waktu ya 2 menit ya ketika Adan Teteh menjawab. Siap? Izin menjawab. Untuk meningkatkan kreativitas siswa dan siswi di sekolah, saya ada program yaitu Bazar, mengadakan bazar dan lomba kreativitas di sekolah. Dengan mengadakan bazar per kelas dan lomba per kelas di sekolah, pertama bazar. Bazar tersebut bebas, siswa akan menjual atau membuat apapun, bebas asal hasil karya tangan siswa-siswi sendiri. Dan mengadakan lomba untuk mengaktifkan kreativitas, salah satunya dengan menghias atau membuat sesuatu di kelas, atau juga bisa dengan menyalurkan atau mengganti plastik dengan menjadi hiasan, mendaur ulang plastik menjadi hiasan, dan bisa juga dengan cara menjual atau mempromosikan hasil karya siswa-siswi di sekolah. Promosi itu saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu, barangkali ditambahkan. Sudah cukup? Untuk paslon 2, silakan untuk paslon 3 menanggapi atau bertanya kepada paslon 2. Saya izin berpendapat pada paslon 2. Saya setuju karena dengan kreativitas ini para siswa dapat mengembangkan bakat dan minat para siswa, dan saya juga setuju pada program yang akan dilakukan oleh paslon 2. Terima kasih. Sekian itu saja. Ya, tepuk tangan dong Teteh. Untuk paslon 1, untuk menanggapi atau bertanya. Saya sangat setuju karena belajar tersebut dapat menimbulkan keberanian. Tapi saya juga akan menambahkan sedikit, yaitu dengan mengadakan lomba-lomba seperti menghias kelas, lalu lomba penulisan cerita anak, lomba pembuatan poster, dan juga dapat ditambahkan dengan menjadikan media pembelajaran dalam video. Biasa siswa untuk mengembangkan pendapatnya agar lebih bisa paham, dan untuk siswa-siswi juga jangan takut dengan adanya kegiatan di atas, karena itu semua dapat meningkatkan kreativitas diri kita sendiri. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sudah cukup? Masih ada waktu? Sudah. Ya. Beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan oleh penulis. Yang pertama, masuk Pertanyaan kali ini adalah tema bayi. Akhir-akhir ini banyak sekali kejadian sekolah di mana para siswa sering sekali
menyikapi hal tersebut dan apa yang saudara lakukan apabila terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS nanti untuk mengatasi masalah tersebut. Oke, saya izin menjawab. Pada tema kali ini yang dipertanyakan oleh sang MC yaitu tema bullying, yaitu perilaku yang tidak menyenangkan bagi verbal, fisik, ataupun sosial baik dunia maya maupun dunia nyata. Misalnya jika saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya akan memunculkan pelaku-pelaku yang dapat membuli seorang siswa yang berdampak pada kesehatan mental maupun kesehatan fisik, yang berdampak pada dirinya sendiri, yaitu merasa sendiri, malu, tidak ingin maju ke depan, dan begitu juga kepada sang pelaku yang malu pada dirinya sendiri yang akan meminta maaf kepada sang korban yang akan melakukan bullying. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Dengan maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Masih banyak waktu? Sudah? Selanjutnya dipersilakan. Terima kasih, izin saya menjawab. Saya akan menambahkan bahwa jangan lupa untuk selalu merangkul teman yang dibully, tunjukkan padanya bahwa kami peduli. Jika kalian merupakan salah satu korban bully, kalian jangan pantang menyerah. Selalu tunjukkan prestasi, tumbuhnya rasa percaya diri akan membuat kalian makin menjadi orang yang membuat pelakunya menjadi kecewa. Jadikan bullying untuk menjadi penyemangat sukses. Jangan terpancing pada lawan untuk melawan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih izin mengakui dan menambahkan sedikit dari pasal nomor 2. Saya setuju apa yang dikatakan oleh pasal nomor 2. Saya menambahkan sedikit, jika kalian merupakan pelaku yang membuli orang tersebut, kalian itu harus kecewa dengan diri sendiri karena telah membuat seseorang menjadi malu, trauma, merasa sendiri, serba salah, takut sekolah, depresi, stres, dan gangguan emosional. Dan bagi para yang dibully atau korban, kalian hebat karena belum tentu orang yang membuli bisa seperti kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Begitupun dengan siswa muslim, sudah merupakan satu kewajiban melaksanakan sholat. Tetapi masih banyak di antara para siswa yang belum melaksanakan sholat zuhur di sekolah. Ada dosa bagi siswa di antara siswa yang belum memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan di tempat-tempat. Untuk ketahuinya, bagaimana cara saudara untuk menumbuhkan kesalahan siswa untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur di sekolah, dan apa yang akan saudara lakukan untuk menjaga kebersihan tempat ibadah di sekolah. Seksi kerohanian di sekolah agar menerapkan seksi kerohanian jelas untuk menghormati sholat dan memberikan pengalaman agar melakukan sholat. Jika anak-anaknya tidak melakukan sholat, maka seksi kerohanian OSIS terjun langsung untuk memberikan pengarahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk saya yang pasal 2 akan menambahkan sedikit, yaitu akan mengadakan pick-up untuk membersihkan musola sekolah, untuk membersihkan dan merapikan musola yang mungkin terlihat agak kotor atau kurang nyaman jika mengadakan sholat Jumat atau beribadah siang seperti sholat zuhur. Sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin berpendapat kepada paslon 1, itu dalam mengajak seorang siswa untuk sholat zuhur di sekolah adalah hal yang baik dalam Islam, dan apalagi dalam mengajak seorang siswa dan siswi tersebut mau untuk sholat zuhur di sekolah adalah hal yang baik dalam Islam. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas perhatian, dan silakan untuk penulis agar pesan beliau diberikan tempat. Oke, pertanyaan untuk pasal 2, tema kebersihan. Ruang kelas dan WC merupakan salah satu fasilitas sekolah yang harus dijaga kebersihannya. Dari catatan tangan siswa yang tidak bertanggung jawab serta sering terlihat banyaknya sampah yang dibuang secara sembarangan di lingkungan sekolah. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan saudara mengenai hal ini dan apa yang akan saudara lakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin menjawab, kebersihan lingkungan di sekolah. Kebersihan lingkungan di sekolah ini banyak sampah plastik yang ada di depan kelas atau bekas jajan, dan untuk meringankan sampah plastik tersebut agar mendaur ulangkan botol-botol untuk menjadi dijual dan mengumpulkan botol tersebut dan menjadikan hasil karya yang indah dipandang, juga membuat peraturan yang agar siswa dan siswi tidak mencoret-coret fasilitas sekolah, apalagi dinding, meja, bangku, dan lain-lain. Dan juga mungkin banyak sampah plastik yang bekas jajan. Kalau bisa nanti akan ada membawa botol dari rumah dan membawa tepak makan dari rumah untuk membeli jajanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menanggapi kepada paslon 2. Saya setuju karena dalam menjaga kesehatan di sekolah sangat penting, dan apabila sampah bekas jajan atau sampah plastik akan merusak pemandangan di lingkungan sekolah kita. Dan itu juga setelah jajan wajib untuk membuang sampahnya kepada tempat sampah yang disediakan di depan kelas. Sekian itu saja, mungkin. Terima kasih. Dan untuk pasal 1 silakan menanggapi atau bertanya kepada presiden. Izin menanggapi, ya, saya sangat setuju untuk adanya program pengolahan sampah karena dapat mengurangi sampah di lingkungan sekolah. Sekian. Pengembangan diri siswa di sekolah dalam bidang non-akademik. Akan tetapi banyak sekali siswa yang masih rendah minatnya untuk mengikuti kegiatan tersebut di sekolah. Langkah nyata apa yang akan diambil untuk memotivasi siswa agar setiap siswa lebih aktif dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah? Izin menjawab dari pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Anas Lima.
Tentunya menjadi seorang pemimpin ketika saya menemukan masalah seperti ini harus tidak boleh ditingkatkan seperti ini lagi, karena dalam masalah itu akan menghambat rencana-rencana kami sebagai ketua atau anggota OSIS. Anggota kami, maka hal yang akan dilakukan adalah mencoba untuk mencari jalan keluar. Cara menghadapi atau menyikapi saya adalah tetap bersikap tenang, jangan terburu-buru dengan dalam mengambil sesuatu tindakan. Itu pentingnya kita untuk berhati-hati sebelum mengambil tindakan. Itu yang namanya permasalahan atau resiko tetap ada ketika kita menjadi pemimpin dalam sebuah organisasi. Sekian pertanyaan jawaban dari saya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya sudah menjawab. Sekarang angka pasal 1 untuk menanggapi atau bertanya kepada pasal 2. Kami persilakan. Izin menanggapi. Ya, saya sangat setuju ada tambahan adanya pengembangan eskul aktif. Eskul adalah membantunya siswa-siswi untuk mengembangkan hal seperti lebih meningkatkan program dalam setiap eskul. Terima kasih. Pasal 1 dan pasal 2 silakan menanggapi atau bertanya kepada pasal 5. Kami persilakan. Sedikit menanggapi kepada pasal 3 karena kemenangan telah mengadakan promosi masing-masing eskul mendorong minat pada siswa-siswi dan melakukan sosialisasi kepada siswa-siswi. Mungkin sekian saja dari saya. Sudah? Terima kasih. Sehat semuanya, sehat? Alhamdulillah. Sebentar langsung saja ini karena cara mendadak ya. Bapak disuruh ke depan mengajak kalian, terutama ini calon-calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Bapak mengharapkan di mana nanti setelah terpilih jadi ketua OSIS, karena yang namanya ketua itu yang dituakan. Yang dituakan harus memberi contoh. Zaman Rasulullah juga itu ya kepada umatnya bukan menyuruh, tapi memberi contoh. Umpamanya dalam melaksanakan ibadah sholat duhur berjamaah, coba contohkan dulu oleh ketua OSIS, wakil dan pengurusnya yang lain. Jangan menyuruh-nyuruh ya, tapi berikan contoh. Insya Allah nanti semua siswa dan siswi akan mengikutinya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak harapkan nanti para pengurus jika dipilih oleh ketuanya, ketua OSIS harus bertanggung jawab ya. Tanggung jawab tugasnya sebagai apa, jangan sampai sudah diberi tugas melaksanakan tidak. Karena Bapak bagian keagamaan, tolong nanti di mana kalian sudah dipilih jadi ketua atau wakil ketua OSIS, ini masalah tempat ibadah tolong bersihkan dengan adanya dari OSIS tiket untuk musola ya. Jadi dicontohkan dulu oleh pengurus OSIS untuk tiket di musola, jangan sampai Bapak kelihatan itu musola ya
ya seperti apa tuh, kotor lah kelihatannya itu rupanya himbauan dari Bapak selaku pembina PAI atau Pendidikan Agama Islam. Semoga kalian melaksanakannya dengan hati yang ikhlas. Seputar ekonomi ataupun seputar IPS, tapi melihat situasi atau keadaan zaman sekarang bahwa kalian itu adalah termasuk ke dalam generasi gadget, betul tidak? Ya, Ibu minta bagaimana upaya peran OSIS dalam membantu teman-teman siswa yang lainnya beradaptasi dan memanfaatkan gadget dalam pembelajaran ataupun untuk kegiatan sekolah. Itu saja barangkali dari Ibu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana dari Ini dong. satu? Tugas yang diupload ke media sosial agar lebih bisa tampil percaya diri. Itu saja mungkin yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya Ibu Dewi Titing, izin menjawab. Jadi pendapat saya tentang peranan OSIS yang mengajak beradaptasi siswa-siswi dan memanfaatkan gadget, menjadikan gadget sebagai wadah informasi pembelajaran dan juga menjadikan OSIS dan siswa lebih aktif di media sosial dengan tujuan yang positif seperti membuat konten yang memuat pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab dari pertanyaan yang Ibu Dewi sampaikan. Dalam generasi Gen Z ini, program atau kegiatan yang harus dilaksanakan yaitu dengan diadakannya lomba-lomba yang dapat mengembangkan minat dan bakat para siswa dan terus berprestasi di sekolah ini. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya di sini akan menyampaikan slogan dari nomor urut 01, yaitu bersama-sama semangat babarengan kurang maju. Juga ada pantun yang akan disampaikan oleh rekan saya. Jalan-jalan ke Cipinang, coblos nomor 1 pasti menang. Tepuk tangan atuh. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya dari paslon nomor urut 2 akan menyampaikan orasi. Yang pertama, slogan akan dibacakan oleh rekan saya. Gak boleh mendua, bolehnya pilih 02 aja. Iya. Ada pantun dari saya. Jalan cepat ke Nusa Dua. Bawa bekal nasi ketupat. Mari merapat ke 02, pilihan hebat yang paling tepat. Yeay. Terima kasih. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan orasi dari paslon 02, yaitu hanya ada slogan bersama di depan, mengeluh non, bersyukur yes. Terima kasih, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.